Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya, sesuai nanti dengan apa yang terbuka saja kartunya ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang serakah ya, materialistis, orang yang boros, terus itu juga dia ini punya suatu keputusan keuangan yang buruk ya, dalam mengelola keuangan itu buruk. Mungkin dia juga penjudi, eksploitatif banget terhadap keuangan ya. Terus juga orangnya memang posesif. Kemudian aku melihat bahwa dia ini kayak dulu sebenarnya kalau dari materi itu sebenarnya baik-baik saja, keuangannya baik gitu ya, keuangannya ada gitu ya, atau mungkin memang berasal dari orang yang mampu, orang kaya raya bisa jadi. Cuman karena dia ini punya pengelolaan keuangan yang buruk sehingga keadaan keuangan dia drop gitu loh, keuangan dia jadinya terjatuh ya, atau bisa dibilang tuh kayak bangkrut lah bisa dibilang gitu ya. Nah, terus itu aku melihat saat ini tuh dia banyak kehilangan keuangan. Mungkin juga bahkan ada sampai dia ini ditipu orang ya, uangnya dicuri seperti itu ya. Dan mungkin juga karena memang orangnya serakah juga, boros, bahkan suka berinvestasi berlebihan, bahkan mungkin nggak tahu juga dia menaruh kemana keuangannya itu ya, berinvestasi di apa dan kemana itu nggak jelas kayak gitu ya. Sehingga ya aku lihat di sini dia banyak mengorbankan segalanya karena ya udah kehilangan uang yang banyak aku lihat di sini. Terus juga aku lihat memang orangnya juga materialistis banget, hanya menilai segala sesuatu itu dari segi harganya kayak gitu ya. Bahkan aku lihat juga dia ini kalau memandang hubungan juga dari keuangan, dari uang kayak gitu ya, dari kekayaan pasangan kayak gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa ketika dia bersama kamu, sejujurnya sampai sekarang dia tidak merasakan suatu kepercayaan diri, bahkan kesenangan dan konsistensi yang dia inginkan di dalam hubungan ini. Banyak sekali masalah yang terjadi, bahkan masalah ini sangat mengakar di hubungan kalian, entah apa itu ya, pasti ada aja yang dipertengkarkan, pasti ada aja yang dipermasalahkan. Dan mungkin ini juga karena masalah kecemburuan, keegoisan, manipulasi, terus itu juga perilaku yang mendominasi dari dia yang membuat hubungan kalian akhirnya ya udah selalu berantem terus kayak gitu ya. Dia adalah seorang pria yang mungkin lebih tua dari kamu, atau mungkin kamu yang lebih tua dari dia ya. Intinya di sini kamu dengan dia kayaknya nggak seumuran umurnya ya. Orangnya juga aku lihat memang belum seimbang, orang yang nggak sabaran, ceroboh, nggak bisa dipercaya, nggak stabil. Bahkan mungkin juga tidak pernah mendukung kamu sebagai pasangan. Kamu mau melakukan apa juga dia masih bodoh kayak gitu ya, nggak pernah mendukung kamu. Juga aku lihat di sini orang yang selalu bersikap tidak jujur dan selalu curang ya terhadap kamu ataupun terhadap orang lain. Bahkan dia ini pernah menggunakan prostitusi atau ya yang semacam itu kayak open BO atau apalah itu namanya ya. Dan juga atau bisa jadi kalau nggak di situ ya mungkin dia memang orang yang nggak setia. Ya nih buktinya di sini ada Three of Swords. Ya di sini ada Three of Swords, berarti kan memang perselingkuhan yang pernah dia lakukan ya. Terus juga aku melihat di sini banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu ya, tentang kesulitan hidup
ya. Kalau aku lihat saat ini dia kayak sedang mengalami suatu kesulitan dalam hidupnya, tapi dia tidak mau mengkomunikasikannya dengan kamu. Juga memang selama ini hubungan kalian itu kurang ada komunikasi ya, dan dia sadar lebih kurangnya ini memang salah dia, karena memang selama ini hubungan kalian gak langgeng itu juga karena komunikasi dari dia yang jarang banget gitu, jarang banget ada. Dan saat ini ketika dia mengalami masa-masa sulit, dia sulit untuk mengakuinya terhadap kamu atau membagikan cerita kesulitan dia terhadap kamu. Dia beranggapan bahwa kalau hal-hal yang dia saat ini rasakan dia bagi ke kamu, itu justru malah nanti akan mengganggu kamu, akan menyulitkan kamu, terus juga akan membuat kamu merasa tidak nyaman, atau bahkan kamu mungkin tidak akan menghargai keterbukaan dia ini. Ya, jadi dia beranggapan ya dia nggak mau akan menyusahkan kamu, tapi justru malah karena ketidakterbukaan dia terhadap kamu justru malah lebih merusak hubungan kalian ya, daripada memberikan manfaat kebaikan di hubungan kalian. Terus juga aku melihat di sini sering sekali miskomunikasi di antara kalian, banyak sekali kesalahpahaman di sini ya. Aku lihat di sini banyak sekali kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Terus itu juga bahkan kalian itu selama ini juga nggak pernah gitu loh berbicara tentang apa yang kamu suka atau apa yang dia suka, apa yang tidak kamu suka atau apa yang tidak dia suka gitu ya. Jadi aku lihat juga mungkin sudah terlalu lama seperti itu ya, terlalu dibiarkan seperti itu, tidak pernah adanya komunikasi dengan intim, sehingga ya udah situasinya sudah tidak terkendali sekarang. Apalagi di sini aku lihat ya, kuat banget energi perselingkuhan yang dia lakukan. Ya, mungkin sering gonta-ganti pasangan, ketika masih sama kamu, sama yang lain juga, kayak gitu. Jadi aku melihat di sini ada cinta yang dikhianati ya. Kamu kayaknya terkhianati oleh dia. Banyak air mata yang sudah kamu jatuhkan gara-gara patah hati, gara-gara sedih, gara-gara selalu berselisih dengan dia, bertengkar dengan dia. Dan aku lihat di sini jelas banget ya, aku melihat kamu selalu mengalami masa-masa sulit ya, menjalani hubungan dengan dia kayak dan apa ya, mungkin selama ini dia ngerasa atau kamu merasa kayak hubungan ini sangat menantang. Entahlah ya, tapi mungkin dia merasa kayak hubungan ini menantang gitu. Jadi ketika dia bersama kamu, dia selingkuh juga dengan yang lain, jadi dia ngerasa kayak situasinya kayak menantang dia gitu loh. Yang memberikan tantangan kepada dia gitu. Intinya pengkhianatan lah ya yang dia lakukan dan menyebabkan kesulitan juga di hubungan kalian. Kalau energi kamu, aku lihat saat ini kamu sedang mencoba menyeimbangkan sumber daya yang kamu miliki. Kamu sedang bekerja dengan giat ya, stabil, terus juga mengelola keuangan kamu. Kamu mulai beradaptasi dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu kerjakan. Ya, sekarang kamu benar-benar pakai logika banget, kamu benar-benar menggunakan akalmu untuk hidupmu, untuk kebahagiaan hidupmu, untuk lebih fleksibel dalam hidupmu ya. Kamu nggak mau lagi pusing-pusing meratapi sakit hati karena kamu diselingkuhi oleh dia, tidak dihargai oleh dia, tidak terbuka ya dianya terhadap kamu. Kamu udah nggak mau peduli lagi dengan itu. Kamu sekarang udah benar-benar fleksibel dengan situasinya. Kalau memang dia tidak mau menghargai kamu, ya buat apa kamu menghargai dia? Itu yang kamu pikirkan saat ini. Kalau misalkan dia tidak bisa setia dengan kamu, ya buat apa dipertahankan? Intinya seperti itu. Aku lihat di sini kamu sekarang lebih fleksibel aja dengan situasi ya, dengan keadaan. Bahkan aku lihat saat ini kamu juga sedang memperluas sumber daya kamu, memperluas perekonomian kamu. Aku lihat di sini ya, kamu nggak mau ambil pusing kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini sekarang kamu itu berasumsi bahwa kamu harus menyeimbangkan prioritas kamu, kewajiban kamu, tugas-tugas kamu ya. Terus juga aku lihat kalau misalkan kalian ini adalah orang tua ya, sudah punya anak gitu ya, kalian benar-benar fokusin pada bekerja ya, pada keuangan kayak gitu ya, untuk
apa namanya, untuk menghasilkan uang untuk anak ya, untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Mungkin kamu bekerja sebagai manajer atau saat ini kamu seorang mantan manajer di sebuah perusahaan atau mungkin kamu seorang asisten eksekutif di tempat kerja kamu yang sekarang sibuk banget ini aku lihat ya. Intinya kamu seseorang yang memiliki banyak pekerjaan gitu ya. Bahkan dalam karirmu sekarang ya, kamu itu kayak disorot gitu loh ya, karena kamu banyak sekali melakukan banyak pekerjaan dan menangani banyak tanggung jawab. Dan aku lihat di sini kamu mampu menangani itu semua ya. Ya walaupun misalkan kayak job desk kamu apa gitu, tapi ternyata bos kamu menyuruh kamu melakukan job desk yang lain gitu, kamu ya fine-fine aja. Walaupun ya itu kamu sampai pontang-panting ya, sampai kesel gitu, capek gitu ya, tapi aku lihat di sini kamu menyelesaikannya dengan baik. Dan aku melihat juga di sini kamu itu sangat mengelola tanggung jawabmu ya, dan sampai-sampai saking kamu orang yang sangat bertanggung jawab, sampai-sampai kamu itu kayak kehilangan kendali atas keseimbangan energimu. Kadang-kadang kalau pulang tuh ya kamu udah capek banget gitu. Ya mungkin karena kamu seorang asisten eksekutif atau manajer sehingga semua kamu handle gitu ya. Atau mungkin ya kamu bekerja apa tuh yang pokoknya intinya kayak harus menghandle dan harus tanggung jawab gitu ya. Karena kamu menghindari kehilangan keseimbangan di dalam karirmu, kehidupanmu, jangan sampai kamu terjatuh gitu ya. Jadi makanya di sini kamu kerja keras banget. Bahkan kamu harus mengatur waktu, tenaga, sumber daya kamu dengan cermat. Jadi kamu bisa membagi-bagi. Oh ya, pekerjaan ini harus kelar sampai deadline-nya segini. Berarti sebelum deadline udah selesai gitu, nanti biar aku ngerjain yang lain kayak gitu. Aku lihat di sini ya kamu bener-bener pinter-pinternya lagi bener-bener dengan cermat membagi energi dan waktumu untuk menyelesaikan segala tugas kayak gitu aku lihat di sini. Untuk masalah percintaan, aku melihat di sini kayak kamu dan si dia, pasanganmu atau siapalah sebutannya ya. Soalnya di sini aku lihat dia sudah berkhianat, mungkin juga kamu sudah berpisah mungkin ya. Jadi siapapun dia lah ya, dia dan pasanganmu aku sebutnya lah ya. Ini memang perlu membuat suatu keputusan tentang keuangan yang penting bersama-sama, atau bahkan kamu sedang memikirkan apa iya aku harus membeli ini apa dengan atas nama kita berdua gitu ya, karena ya ini kan aku lihat sudah kelihatan banget dia mengkhianati kamu, kamu sudah kecewa, jadi kamu benar-benar perlu mengambil suatu keputusan tentang keuangan yang terpenting gimana gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai mungkin pasanganmu ini ngajak kamu untuk ngambil pinjaman yang cukup besar, nah itu sedang kamu pikirkan juga, apa iya harus aku cuman untuk membeli sebuah rumah misalkan, kamu harus ngambil hutang gitu ya yang cukup besar gitu, kayaknya masih dipikir-pikir lagi gitu, apalagi di sini pengkhianatan yang dia lakukan gitu, atau apalah yang masih membuat kamu perlu untuk membuat suatu keputusan yang penting gitu dalam keuangan ya. Dan bahkan juga kamu perlu memutuskan bagaimana hubungan akan berkembang ke masa depannya harus gimana ya. Apakah kamu siap untuk melakukan effort yang diperlukan untuk membuat hubungan ini berhasil atau tidak gitu ya, atau kamu harus menyerah atau gimana gitu ya. Mungkin memang sulit gitu ya untuk menjaga keseimbangan di hubungan ini, ya gimana enggak gitu ya. Kamu mah serius banget ya fokus dengan si dia, dianya malah selingkuh, dianya malah egois, dianya malah narsis, tebar pesona di luar sana, sehingga kamu saat ini memikirkan arah tujuan hubungan ini mending dilanjutin apa enggak ya gitu. Ya aku lihat di sini penting banget saat ini kamu untuk mengambil suatu keputusan dalam hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini juga kamu juga saat ini sedang memutuskan apakah iya kamu siap untuk memberikan ruang di dalam hidupmu untuk hubungan percintaan yang bentukannya begini gitu ya. Aku lihat di sini. Walaupun cinta juga aku lihat di sini kamu ingin tetap rasional. Ya itu tadi ya, kamu benar-benar logika sekarang, main logika, benar-benar pakai akal sekarang ya. Nggak mau lagi dibucinin atau nggak mau lagi hanya diiming-imingi ya. Boleh di sini kamu benar-benar pakai logika banget sekarang. Mau kamu pria, mau kamu wanita, ya sekarang kamu lihat realnya aja deh, kenyataannya gitu ya. Aku lihat di sini.
Karena memang aku melihat juga kamu udah sadar gitu ya bahwa hubungan ini tuh sudah gagal, hubungan ini tuh sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan kamu meninggalkan hubungan ini karena memang hubungan ini terlalu kasar, terus juga ada apa ya, kamu menyadari bahwa si dia ini telah banyak melakukan penyalahgunaan yang wow cukup drastis. Mungkin dia menggunakan narkoba, mungkin dia korupsi, mungkin dia menipu seseorang, melarikan uang seseorang, atau gimana. Pokoknya intinya dia pernah melakukan suatu penyalahgunaan yang cukup drastis dan besar banget gitu ya, sehingga kamu juga pikir-pikir mau tetap bertahan sama dia, tapi orangnya apa ya, banyak masalah gitu ya. Apa tuh sebutannya kalau orang banyak masalah yang kayak gini tuh? Ya intinya sulit gitu lah ya. Nah jadi aku melihat kamu kayak lebih memilih untuk udah deh akhiri aja hubungan ini gitu ya. Terus juga apalagi di sini kamu ingin melepaskan hubungan yang memang sudah menyakitkan, yang selalu membuatmu merasa sedih ya akibat apa yang telah dia lakukan gitu. Aku lihat di sini kamu ingin tumbuh secara signifikan ya, kamu sudah ingin lari atau lepas dari kesulitan dalam menjalin hubungan dengan dia. Saat ini kamu ingin melepaskan diri kamu dari kemarahan, kebencian, kepahitan hidup. Kamu ingin bahagia, kamu ingin menikmati hidup aja deh gitu ya. Kamu nggak mau ambil pusing, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat bahwa memang keadaan hubunganmu saat ini kacau balau ya. Kamu selalu mengalami masa-masa sulit bersama dia. Bahkan aku melihat kamu selalu merasa terbebani, stuck hubungannya, mandek, terkurung dengan masalah-masalah yang gak jelas. Bahkan gak ada, apa itu namanya, gak ada perkembangan ya, gak ada kejelasan juga. Bahkan sebenarnya kamu ini siapanya, hubungan ini mau dibawa kemana. Intinya kayak gak jelas kayak gitu ya. Terus juga hubungan ini tidak berkembang secepat yang kamu inginkan. Bahkan ada pihak ketiga juga yang memang mengganggu hubungan kalian. Terus juga bahkan ada di sini dari pasanganmu yang sampai kawin lari. Aku lihat di sini. Gila sih. Ya, tahu-tahu kamu ngelihat dia udah nikah sama orang, sudah berkeluarga dengan seseorang gitu ya. Aku lihat di sini ada yang sampai kawin lari, jahat banget. Oke. Jadi seperti itu, sehingga saat ini kamu apa ya, kayak merasa kacau ya dalam kehidupan percintaan kamu, dan kamu lebih memilih untuk tidak aktif dulu dengan hubungan percintaanmu bersama dia. Kamu lebih memilih untuk let it go, pergi, nggak peduli ya. Karena juga toh hubungan ini menyakitkan, stuck juga, nggak ada yang menguntungkan juga bagi kamu, justru malah dilibatkan semua rasa sakitnya ke kamu gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian ini apa sih bacanya? Oh, not enough ya. Oke. Ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia ya. Aku melihat di sini sudah, aku lihat kayak tidak cukup ya, pokoknya udah selesai gitu ya. Aku melihat kayak ada seseorang yang sudah tidak percaya diri lagi ya, sehingga menyabotase diri karena ada suatu keegoisan di hubungan ini. Dan aku melihat juga ada ketakutan sehingga lebih memilih untuk udah cukup, lebih baik pergi, lebih baik meninggalkan dia. Dan aku lihat mungkin kamu ya, kamu merasa kayak udah cukup, udah terlalu sakit, sudah terlalu sengsara, sudah terlalu menderita kamu bertahan dengan dia. Apalagi situasinya seperti ini ya, kamu memilih udah aku nggak sanggup gitu ya. Kamu merasa kayak udah nggak sanggup tetap bertahan dengan dia, sehingga kamu sudah nggak percaya diri lagi untuk tetap terus menjalani hubungan ini, tetap bersama dia, memberikan kesempatan ke dia untuk bersama dengan kamu ya. Aku lihat di sini kamu udah angkat tangan, bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya kamu menyabotase dirimu sendiri, kamu melarikan diri, kamu pergi lebih tepatnya ya. Kamu pergi, kamu tidak mau peduli lagi dengan dia. Ya, terus itu kamu tahu ya bahwa dia terlalu egois, sehingga kamu kayak punya rasa ketakutan untuk kalau misalkan lanjutin sama dia bisa wah habis-habisan hancur hidup gitu ya, hilang semua
kekayaanmu, harga dirimu ya. Aku lihat di sini kepercayaan dirimu semuanya sudah hilang. Jadi makanya di sini kamu udah deh cukup, nggak mau lagi terus-terusan berkorban demi dia. Tapi setelah kamu pergi kayak gini ya, aku melihat dia sering ini loh, mantauin kamu dari kejauhan loh. Ya, dia masih sering stalkingin kamu, masih menguntit kamu, masih mencari-cari tahu tentang keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan, kamu bersama siapa sekarang. Itu ya, dia masih sering stalkingin kamu. Bahkan aku melihat kayak dia pengen ketemu lagi sama kamu, berbincang, menikmati momen bersama kamu, ya merasakan kembali kenyamanan bersama kamu, diperhatikan. Dan aku lihat di sini kayaknya karena dia lihat kamu udah lari ya, maksudnya udah meninggalkan dia, kayaknya dia akan datang dengan iming-iming, aku mau berteman sama kamu gitu ya. Jadi bukan sebagai pasangan, bukan sebagai seseorang yang menginginkan kamu, tapi dia iming-imingnya teman. Kenapa dia ngomongnya pengennya jadi teman, datang bertemu dengan kamu sebagai teman? Karena dia tahu dia salah dan kamu sudah muak sama dia, kamu sudah capek gitu sama dia. Kamu mungkin kalau dia ngakunya sebagai pasangan, kamu mungkin gak akan pernah mau bertemu dengan dia. Tapi kalau sebagai teman ada kemungkinan ya kamu masih mau untuk bertemu atau ngobrol sama dia gitu ya. Karena yang dia mau adalah kamu dekat dengan kamu, ya tetap ada apa ya, memantau kamu, tetap merasakan ada kamu di hidup dia gitu loh ya. Tapi untuk sekarang tidak sebagai pasangan dulu gitu. Karena memang aku lihat juga di sini dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu, bahkan cinta ini tanpa syarat ya. Dia ingin memberi dan menerima keadilan yang sesuai dengan apa yang dulu pernah kamu lakukan ya. Dia ingin membalas kasih sayangmu, dia ingin membalas budi atas apa yang telah kamu lakukan. Energinya sih seperti itu. Bisa jadi gini. Jadi dia tahu sebenarnya kamu itu sangat pol-polan ngasih dia ya. Cuman kamu kan pergi dengan rasa luka kan, dengan rasa kecewa nih, dengan rasa kecewa ini, sehingga dia itu kayak, karena dia ini punya harga diri yang tinggi, dia itu nggak mau terlihat bahwa dia jahat, telah menyakiti kamu, telah mengkhianati kamu. Nanti kan orang-orang pasti nanya kenapa kamu berpisah dengan dia, nanti kamu bilang kalau dia selingkuh, akhirnya kan pandangan orang-orang terhadap dia jahat kan. Makanya di sini dia pengen merubah pola pikirmu kayak gitu loh ya, agar kamu itu kalau ditanya sama orang-orang kenapa kamu berpisah, kamu nggak ngomong kalau dia ini jahat, kalau dia ini selingkuh, kalau dia ini begini begitu. Intinya di sini dia masih menggenggam harga diri ya. Dia ini punya harga diri yang cukup besar, tapi sebenarnya memang udah sadar, udah tahu kalau ini nih rasa kamu kecewa itu gara-gara dia. Tapi dia pengen kamu itu tidak ngomong yang jelek-jelek deh terhadap orang lain, agar dia tidak dipandang buruk, agar dia tidak dipandang bahwa dia yang telah menyakiti kamu seluka itu ya, sejahat itu kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia sudah sadar diri ya. Tapi ya itu, dia masih punya harga diri yang tinggi gitu ya. Kemudian aku melihat bahwa kayak sebenarnya dia ini masih mencintai kamu, masih sayang sama kamu, cuman memang disembunyikan gitu ya. Dia sebenarnya masih punya perasaan sama kamu tapi tidak ditunjukkan. Karena kenapa? Dia nggak mau mengambil resiko. Itu tadi, makanya dia datangnya iming-iming dengan aku mau jadi teman gitu loh. Ya dia nggak mau ngambil resiko. Nanti kalau dia ngomongnya karena aku kan pasangan kamu, wah bisa didamprat sama kamu kayak gitu, bisa diomelin, bisa dinajisin. Oke, apa namanya itu, disumpah serapah nanti sama kamu. Nah, dia takut itu. Jadi dia nggak mau ngambil resiko ya. Jadi saat ini ya jujur dia masih punya perasaan sama kamu, tapi dia takut menghadapi amarahmu, takut dia akan mendapatkan suatu balasan dari kamu atau apa gitu ya. Pokoknya di sini nggak mau mengambil resiko ya, seperti itu. Oke, kemudian ini aku punya bulan ini bisa bulan lahir dia, bulan lahir kamu, atau ada hubungannya dengan bulan-bulan tertentu, misalkan hari jadi kalian atau hari perpisahan kalian atau apapun itulah ya.
yang spesial di antara kalian berdua. Ada Oktober, September, Juni, April, Desember, Januari, aku ambil 8 ya. 2 lagi, Maret, kemudian Juli. Ini aku juga punya sionya, bisa ini sio kamu, sio dia. Ya, situasikan saja. Aduh, ini nggak kelihatan ya Oktober ya. Oke. Jatuh. Oke, ada shio naga. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ya, ada shio naga, ada shio kambing, ada shio kerbau, shio tikus. Kemudian ada shio macan, shio babi, ayam, sama kuda. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, ya. Situasikan aja. G Z P X I L M K W D S B E T H R Q V U J O, Y dan A. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, aku akhiri ya. Salam satu kalian semua dan bye-bye.